Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, jujur bertutur, bijak bertindak. Setiap hari banyaklah beramal. Selanjutnya mari kita simak urai ayat secara gramatikal. Hari ini akan diuraikan oleh Buya, yaitu surat Al-Maidah ayat 23 didampingi oleh Ibu Leili Refni dari kelas M2. Kita sapa dulu Bu ya. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Sehat ya Bu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami semua selalu mendoakan semoga Bu ya Amin ya Allah. selalu Selalu ya. sehat. Amin ya rabbal alamin. Dan pahala Bu ya yang sudah berlimpah-limpah, banyak kompornya Bu ya. Amin. Sama-sama satu rombongan nanti. Iya. Kemudian Ibu Laili Refni, sudah siap Ibu? Insya Allah Bu Yufiani. Cerah ya Ibu pagi ini ya. Kayaknya kita salah warna loh Bu. Ibu warna apa itu? Jilbabnya Pink. pink. Saya pinknya salah juga. Semoga yang penting semangat ya Bu Leli. Insya Allah Bu. Baiklah, Amin ya kita silakan kepada Buya dan Ibu Leli untuk menguraikan ayat surat Al-A'raf ayat 23. Kami silakan dengan Syukran segala. Bu Yufiani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillah. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada pagi yang cerah ini, pagi yang sejuk ini, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat dan nikmat-Nya. Pada pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita rahmat dan agama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita rahmat iman. Mudah-mudahan dengan rahmat iman ini kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larang-larang. Pada pagi ini Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini kita bisa melaksanakan kegiatan kita dengan sempurna. Dan pagi ini juga Allah berikan kita nikmat panjang umur. Mudah-mudahan usia yang kita lalui ini, yang kita jalan ini, dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pagi ini yang sangat spesial adalah nikmat bersama Quran. Tidak semua orang Allah berikan nikmat bersama Quran, hanya orang-orang tertentu dan orang-orang pilihan. Alhamdulillah, kita satu di antara orang-orang yang Allah pilih. Mudah-mudahan rasa cinta Quran kita ini kita bisa bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Dan kita ingin dipanggil dengan panggilan Abd dan Syakur. Selawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, role model kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat beliau, keluarga beliau, orang-orang yang beliau sampai nanti akhir zaman dan termasuk kita di sana. Semoga kita berjumpa dengan beliau nantinya dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya. Dan kita bersama-sama beliau memasuki surganya Allah, dan di surga pun kita mohon kepada Allah dan kita bertetangga dengan beliau. Modal kita apa? Satu, yaitu mencintai Al-Quran. Belum tentu juga Al-Quran yang kita cintai ini kita pahami semuanya. Karena masih banyak hal-hal yang harus kita pelajari lagi. Tapi karena rasa cinta kita, anggap kita fakih tentang Al-Quran. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita bersama Bu Leili Refni. Assalamualaikum Bu Leili Refni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Alhamdulillah. Di mana Bu Leili posisi sekarang? Padang Kota Bu ya. Oh, Padangnya di mana tuh?
Siteba Buya, Nanggalo. Oh, Seteba ya. Alhamdulillah. Kapan masuk alasan nih, Bu Dede? September 2023 Buya. Yang ngajak siapa tuh? Kebetulan ini punya grup mancanegara. Ada Oh, Ibu Murni Yeti yang Bu kemarin Yetri ya kemarin. tampil. Ya, dia kasih informasi ke grup tuh. Terus saya baca, aduh ini yang sebenarnya yang ku cari Ya. untuk mengisi hari-hari pensiunku Buya. Oh, udah pensiun Bu Lili sekarang. Alhamdulillah udah Buya, udah 3 tahun. Di mana dulu aktifnya? Aktifnya pegawai negeri sipil Universitas Andalas Buya. Oh, fakultas apa? Kalau pegawai itu kan tidak ditentukan fakultasnya Buya, bisa rektorat, bisa fisip, bisa Oh, kebetulan di Pasca pernah juga. terakhir di mana? Terakhir di LPPM Buya pensiunnya. Ah, Alhamdulillah Buya. oke. Sekarang kelas M2 bersama Pak Fauji ya. Iya, Pak iya Marman Buya. dan Pak Master ya. Udah siap ayat yang mau dibahas ini? Insya Allah Buya. Mohon Begitu, doanya Buya. oke. Begitu waktu dan tempat kami persilakan ya. Silakan Bu Lili. Baik Buya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalina wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uddatan min lisani yafqahu qauli. Puji dan syukur sama-sama kita aturkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Al-Quran, dan nikmat sehat, serta nikmat-nikmat lain yang tak terhitung nih jumlahnya dan nilainya. Sehingga Alhamdulillah kita bisa bertemu via Zoom pagi yang berkah ini dalam rangka kajian Al-Quran secara gramatikal metode Al-Hasani. Selawat beriring salam, semoga rahmat serta kesejahteraan dilimpahkan kepada junjungan kita, manusia paling mulia, teladan bagi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menyampaikan kebenaran pada manusia melalui Al-Quran dan membawa kita pada kondisi yang gelap gulita sampai terang benderang, dan berharap semoga kita memperoleh syafaatnya di yaumil akhir nanti. Juga selawat dan salam tercurah pada para keluarga dan semua sahabat Nabi. Bapak yang Ibu yang berbahagia, sebelum saya menguraikan ayat, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada guru besar kita, Buya Rizal Al-Hasani, penemu, penyusun, pengajar, dan sekaligus pembimbing gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Beliau dengan ikhlas, sabar, dan tidak mengenal lelah membimbing kita setiap hari untuk berbagi ilmu kepada kita semua, sehingga kita dengan mudah mempelajari dan memahami makna Al-Quran itu sendiri. Semoga Buya serta keluarga selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan yang prima,
dan pahala yang berlipat ganda di dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada para pembimbing dan pengajar di Al-Hasani, terutama pembimbing kelas M2 Malam September 2023, Ustadz Fauzi, Ustadz Master, Ustadz Muhammad, dan Ibu Yanti. Sabar memberi bimbingan dan menyiapkan materi tambahan dengan tujuan supaya kami lebih paham tentang materi yang disampaikan oleh Buya, serta menyimak kami latihan-latihan mengurai ayat Al-Quran dengan tidak kenal waktu, baik malam, pagi, ataupun sedang bertugas di kantor. Dan ucapan terima kasih kepada Pak Helmi dan seluruh pengurus Al-Akademi Al-Quran Al-Hasani yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya pada Bapak dan Ibu yang telah berpartisipasi dalam menyiapkan segala sesuatunya untuk tampilnya saya dalam mengurai ayat Al-Quran agar berjalan lancar. Terima kasih juga saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu teman surgaku di kelas M2 Malam September 2023 yang selalu memberi semangat, motivasi, dukungan. Semoga kita selalu kompak ya Ibu Bapak. Buat Mbak Das Edwiza, terima kasih telah bersedia membantu dalam penayangan PPT saya nanti. Sama-sama, Ibu. Terakhir, ucapan terima kasih kepada suami tercinta dan anak menantu serta cucu-cucuku yang telah memberi izin dan mendukung saya dalam pembelajaran Al-Quran secara gramatikal metode Al-Hasani ini. Semoga keluargaku juga mendapat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia pagi ini, selanjutnya saya akan mengurai ayat. Terlebih dulu saya bacakan surat Al-Maidah ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rajulani minal ladzina yakhafun an'amallahu alaihim adkhulu alaihimul bab wa iza dakaltumuhu فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. Sadaqallahul azim.
Baiklah Bapak Ibu, saya akan memenggal Quran Surat Al-Maidah ayat 23 menjadi 29 penggalan. Penggalan pertama, Qala. Penggalan kedua, Rajulani. Penggalan ketiga, Mina. Penggalan keempat, Allazina. Penggalan kelima, Yakhafuna. Penggalan keenam, An'ama. Penggalan ketujuh, Allahu. Penggalan kedelapan, Ala. Penggalan kesembilan, Hima. Penggalan ke-10, Udkhulu. Penggalan ke-11, Ala. Penggalan ke-12, Himu. Penggalan ke-13, Al-Baba. Penggalan ke-14, Fa. Penggalan ke-15, Iza. Penggalan ke-16, Dakaltumu. Penggalan ke-17, Hu. Penggalan ke-18, Fa. Penggalan ke-19, Inna. Penggalan ke-20, Hum. Penggalan ke-21, Ghalibuna. Penggalan ke-22, Wa. Penggalan ke-23, Ala. Penggalan ke-24, Allahi. Penggalan ke-25, Fa. Penggalan ke-26, Tawakkalu. Penggalan ke-27, In. Penggalan ke-28, Kuntum. Terakhir, penggalan ke-29, Mu'minina. Quran Surat Al-Maidah ayat 23 ini dibagi ke dalam 3 bagian. Bagian pertama, penggalan 1 sampai 13. Bagian kedua, penggalan 14 sampai 21. Bagian ketiga, penggalan ke-22 sampai 29. Bagian pertama ini penggalan 1 sampai 13. Uraiannya adalah bagian pertama atau penggalan pertama. Qala. Bentuknya KKL, cirinya fathah di akhir kata, sekaligus menunjukkan pelakunya huwa. Akar katanya qawala menjadi qala. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Di mana dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala ada dalam kamus Mahmud Yunus halaman 360, artinya dia telah berkata. Penggalan kedua, rajulani. Bentuknya KBKK subjek ganda. Ciri subjek gandanya pada ani. Akar katanya rajala. Pula kata kerjanya fa'ala. Kata tunggalnya rajulun. Pula kata benda tunggalnya fa'ulun. Pula kata benda ganda fa'ulani. Ada dalam Al-Munawir halaman 479. Artinya 2 orang laki-laki. Penggalan ketiga, Mina.
Bentuknya huruf bermakna. Aslinya min. Karena di huruf berikutnya lam alif sukun, sukun bertemu sukun tidak dapat dibaca, maka diberi harakat nun, harakat fathah pada nun, sehingga menjadi mina. Artinya dari. Penggalan keempat, allazina, merupakan kata penghubung jamak. Artinya orang-orang yang. Penggalan kelima, yakafuna. Bentuknya KKSHD, cirinya ya di awal kata, waw sukunna di akhir kata, sekaligus menunjukkan pelakunya hum. Akar katanya kawafa menjadi kafa. Juga berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2 dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala ada dalam kamus Mahmud Yunus halaman 122, artinya mereka sedang takut. Penggalan keenam, an'ama. Bentuknya KKL, cirinya fathah di akhir kata, sekaligus menunjukkan pelakunya huwa. Akar katanya na'ama, pola kata kerjanya af'ala. Ada dalam kamus Mahmud Yunus halaman 459, artinya dia telah memberi nikmat. Penggalan ketujuh, Allahu. Karena berharakat bu, Allahu merupakan subjek untuk an'ama. Artinya Allah. Lanjutan bagian pertama ini, penggalan ke-8, ala. Bentuknya huruf bermakna, artinya atas. Penggalan ke-9, hima. Bentuknya kata ganti objek, artinya mereka berdua. Penggalan ke-10, ud'fulu. Bentuknya KKP, cirinya waw sukun alif di akhir kata. KKP berasal dari KKSHD, tad'fuluna. Proses jadi KKP, pertama buang ta yang merupakan ciri KKSHD-nya. Huruf pertamanya sukun, maka diberi alif penolong dengan harakat doma. Karena huruf kedua akar kata doma. Kemudian na di belakang diganti menjadi alif, sehingga menjadi udkhulu. Pelakunya antum, akar katanya dakhala, pola kata kerjanya fa'ala, ada dalam kamus Mahmud Yunus halaman 125, artinya masuklah kalian. Penggalan ke-11, ala. Bentuknya huruf bermakna, artinya atas. Penggalan ke-12, imu. Merupakan kata ganti, asalnya him. Karena ada alif lam berikutnya, maka min dikasih harakat mu, doma, sehingga bisa dibaca himu untuk memudahkan bacaan, yang artinya mereka. Penggalan ke-13, al-baba. Bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Cirinya alif lam di awal kata. Aslinya baban, karena ada alif lam menghilangkan tanwin. Akar
Akar katanya bawaba menjadi baba. Di sini juga berlaku kaidah 1 huruf ya poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Kata benda tunggalnya babun. Ada dalam kamus Al-Munawwir halaman 117, artinya pintu. Arti bagian pertama ini, telah berkata 2 orang laki-laki dari orang-orang yang mereka sedang takut, yang Allah telah memberi nikmat atas mereka berdua. Masuklah kalian atas mereka melalui pintu. Baik Bapak Ibu, bahagian kedua penggalan 14 sampai penggalan ke-21. Penggalan 14, fa, bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-15, iza, bentuknya huruf bermakna, artinya bila atau apabila. Penggalan ke-16, dakal tumu, bentuknya KKL, cirinya tum di akhir kata. Asli katanya dakal tum. Untuk meringankan bacaan, baca dakal tumu. Sekaligus menunjukkan pelakunya antum. Akar katanya dakala, pola kata kerjanya fa'ala, ada dalam kamus Mahmud Yunus halaman 125, artinya kalian telah memasuki. Penggalan ke-17 ku merupakan kata ganti, bentuknya artinya nya. Penggalan ke-18 fa, bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-19 inna, bentuknya huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan ke-20 kum merupakan kata ganti, artinya kalian. Penggalan ke-21 ghalibuna, bentuknya kata benda pelaku aktif subjek jamak. Ciri pelaku aktifnya ada pada ghalib. Ciri pada subjek jamaknya waw sukuna. Akar katanya galaba, polanya fa'ala, kata benda tunggal ghalibun. Pola kata benda tunggal fa'ilun. Pola kata benda jamak fa'iluna. Ada dalam kamus Mahmud Yunus halaman 299, artinya orang-orang yang menang. Arti bagian kedua, maka apabila kalian telah memasukinya, maka sesungguhnya kalian orang-orang yang menang. Terakhir bagian ketiga, penggalan 22 sampai 29. Penggalan 22, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-23, ala, bentuknya huruf jar, artinya pada atau kepada. Penggalan ke-24, Allahi, artinya Allah. Penggalan ke-25, fa, bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-26, tawakkalu, bentuknya KKP, cirinya waw sukun alif di akhir kata.
KKP merupakan turunan dari KKSHD dengan kata tatawakkaluna. Proses jadi KKP-nya, huruf ta dibuang yang merupakan ciri KKSHD-nya. Dalam tawakkalu tidak ada alif penolong karena harakat pertamanya huruf pertamanya udah mempunyai harakat. Kemudian na diganti dengan alif sehingga menjadi tawakkalu. Ada dalam materi modul Al-Hasani halaman 15. Pelakunya antum, akar katanya wakala, pula kata kerjanya tafa'ala. Ada dalam kamus Mahmud Yunus halaman 506, artinya bertawakallah kalian. Penggalan ke-27 inna, bentuknya huruf bermakna, artinya jika. Penggalan ke-28 kuntum, bentuknya KKL, cirinya tum di akhir kata, sekaligus menunjukkan pelakunya antum. Akar katanya kun menjadi kawana, menjadi kana. Di sini berlaku kaidah 1 huruf ya, poin 3. Dalam KKL, setelah dibuang ciri KKL-nya, tinggal 2 huruf dengan pola full, doma sukun. Maka tambahkan huruf waw di tengah dan huruf tersebut berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala ada dalam kamus Mahmud Yunus 386, artinya kalian adalah. Penggalan yang terakhir 29, mu'minina. Bentuknya kata benda pelaku aktif objek jamak. Ciri kata bendanya mu di awal kata, ciri pelaku aktifnya pada mu'mi, ciri pada objek jamaknya pada ya sukunna. Akar katanya amina, pola kata kerjanya af'ala, pola kata benda tunggalnya muf'ilun, pola kata benda tunggal, pola kata benda jamak muf'ilina. Ada dalam kamus Mahmud Yunus halaman 49, orang-orang yang beriman. Arti bagian ketiga, dan kepada Allah maka bertawakallah kalian jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Arti keseluruhan Quran surat Al-Maidah ayat 23 adalah telah berkata 2 orang laki-laki dari orang-orang yang mereka takut, yang Allah telah memberi nikmat atas mereka berdua. Masuklah kalian atas mereka melalui pintu. Maka apabila kalian telah memasukinya, maka sesungguhnya kalian orang-orang yang menang. Dan kepada Allah maka bertawakallah kalian jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. 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 Mantap sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tutup dulu Pak Das. Oke. Alhamdulillah. Gimana Bu Leli rasanya? Sungguh luar biasa, Bu ya. Pernah nggak Bu Leli bayangkan satu saat setelah pensiun Bu Leli mau rakyat seperti ini? Nggak terbayangkan, Bu ya. Nggak kebayangkan. Ya? Nggak terbayangkan. Alhamdulillah, Tuhan mungkin udah memberikan hidayah pada saya. Ya Allah, semoga aku tetap istiqamah ya, Bu ya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Untuk mengisi Alamin. koper Bu ya sampai untuk akhirat nanti. Amin. Amin. Nah kalau sekarang Bu Leli baca Quran kira-kira nih
berapa persen baru yang dari misalnya ada yang diacak-acak sampai separuh atau baru sepertiganya atau Oh, perlu dari kamus? sedikit baru Buya, sejak adanya di Al-Hasani baru bisa aku mengurai ayat. Oh, Buya, Kalau sebelum sebelumnya ini, baca tafsir dia terjemahan aja ya. ya, membaca Al-Quran dengan tafsir yang ada di dalam kitab Al-Quran. Oke. Apa yang boleh dirasakan membaca Al-Quran dengan tafsir dan membaca Al-Quran dari teks asli? Apa beda? Eh, dengan membaca Al-Quran yang di dalam buku yang biasa, yang kitabnya biasa, itu maknanya kurang meresap ke hati Ya. ya. Setelah dengan mengurai ayat dengan kata-kata yang benar dalam dalam kamus, makna Terasa yang ya. tersirat di dalam Al-Quran itu semakin nampak dia, semakin Alhamdulillah. terlihat gitu. Ya. Insya Kalau Allah. bahasa saya tuh kalau mandi itu ibaratnya mandi di mata air, sejuk ya, segar ya. Insya Allah ya. Oke. Baik, Bu Leli ya. Alhamdulillah mumtaz ya. Intonasi juga mumtaz, kecepatan juga bagus dan semuanya keterangannya mumtaz. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Leli ya. Ya, makasih ya, sama-sama Bu ya. Jadi standby di mananya nih? Di Nanggalo. Jalan Teknologi 10 Bu ya. Oh, oke. Saya punya atasan tinggal di situ dulu. Oke, makasih Bu Leli ya. Ya, sama-sama Bu ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu tadi uraian ayat Al-Maidah ayat 3 yang disampaikan Ili Refni, saya tambahkan dikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala itu biasa ya, dia telah berkata. Nah, siapa yang telah berkata di sini adalah rajulani, dua orang laki-laki. Kenapa enggak qala itu ada pula di atas sini nanti ya. Qala rajulani telah berkata dua orang laki-laki. Minal ladzina yakhafuna. Di ayat sebelumnya kan ada itu mereka berkata pada saya disuruh masuk ke negeri itu, mereka menolak bahwa mereka takut dengan ada penghuni dalam itu, ada orang dalam itu yang sangat lalim. Jadi takut. Nah, ini disemangati oleh dua orang lelaki. Qala rajulani. Berkata dua orang lelaki minal ladzina dari orang-orang yang yakhafuna. Mereka takut. Kenapa mereka takut? Amallahu. Allah telah memberi nikmat kepada mereka. Jadi ada juga orang-orang yang bertakwa di situ. Jadi ada orang-orang yang takut pada Allah di situ. Allah berikan iman dia. Tidak semuanya ya. Tidak semuanya yang terdiri atas menolak perintah dari Nabi Musa. Amallahu alaihim pada mereka kedua. Jadi kepada kedua mereka ini Allah berikan nikmat takut patuh kepada Nabi Musa. Apa kata dia berdua itu? Udkhulu, masuklah kalian alaihim pada mereka, masuklah kepada mereka albab melalui pintu. Jadi tadi kan sudah ada di perintah Musa, nanti ditegaskan lagi oleh dua orang. Nah, kemudian dikasih tahu faiza dakhaltumuhu, maka ketika kalian masuk melalui pintu itu fa'innakum ghalib, maka sesungguhnya kalian adalah pemenangnya. Dijanjikan oleh Allah jadi pemenang, tapi mereka tidak masuk ya. Kemudian wa'allahi, dan kepada Allah lah fatawakkalu, maka kalian bertawakal, berserah diri. In kuntum, jika kalian adalah mu'minina, orang-orang yang beriman. Nah, tentu kita juga, walaupun ayat ini terjadi pada saat Nabi Musa, ayat peninggalan terakhir kita ambil bahwa kita bertawakal kepada Allah. Karena membuktikan kita bahwa kita adalah orang yang beriman. Baik, Bapak Ibu semuanya, itu tadi nanti pasar tambahkan bagaimana histori atau asbabun nuzul ini kita dari segi gramatika saja. Bapak Ibu semuanya, mungkin ada hal-hal yang mungkin salah kami dalam menguraikan, hilaf dalam menyampaikannya, tentu itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau yang benar itu datang semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk kepada kami. Tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang Allah ajarkan. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah itu tadi surat Al-Maidah ayat 3 dan sekarang kami kembalikan kepada Bu Yupiani sebagai moderator. Silakan Bu Yupiani. Baik Bu ya. Kita ucapkan terima kasih kepada Buya dan Bu Leli yang telah menguraikan ayat surat Al-Maidah ayat 23.
Terima Amin. kasih Buya dan Bu Leli. Sebuah pantun untuk Bu Leli. Bunga diletak di atas baki. Mari dipetik si bunga mawar. Diucapkan selamat kepada Bu Leli. Urai ayat mantap dan lancar.